terima kasih Adi. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu weekendnya ya untuk mau mengikuti preparation DTC dan EYYTPY. Tapi sebelum kita mulai, mungkin yang ikut Deloitte Tech Challenge yang mana aja ya? Kalau boleh tahu, mungkin bisa resen yang ikut Deloitte Tech Challenge. Karena ini mungkin materinya akan lebih ke Deloitte Tech Challenge ya untuk yang sekarang. Ada yang ikut Deloitte Tech Challenge dan ada yang ikut yang EYYTPY doang gitu barangkali. Siapa aja ya? Atau enggak Adristi ada listnya gitu barangkali siapa yang ikut DTC, siapa yang ikut EY, WGPY. Kalau misalkan Se- ada nanti. Ya, Sebentar ya Kak. gimana? Ya, oke. Nanti mungkin sambil berjalan aja ya, ya dikasihnya ya. Sip. Oke, jadi buat materi hari ini, mungkin gua akan ngebahas lebih ke untuk yang dialog itu kan udah dapet kita udah dapet ini dan untuk yang group stage-nya sendiri ini mengenai effectiveness of tax incentives in attracting IKN investors itu ya. Dan untuk videonya sendiri harus 5 menit dan semua member itu harus ngomong. Jadi mungkin buat hari ini, mungkin sebelum kita bisa jadi referensi kalian untuk pembahasan di video nanti. Tapi sebelum kita mulai, mungkin di sini ada yang tahu nggak PP yang mengatur terkait insentif di IKN. Silakan, kalau ada yang mau resen atau yang mau on mic, gimana gimana? Apakah ada yang mau on mic atau apakah ada yang mau menjawab? Silakan, silakan. Oke, kayaknya masih belum familiar ya sama PP yang mengatur insentif pajak di IKN. Jadi kalau misalkan kalian lihat ke PP 12 2023, di situ diatur semua aspek perizinan, kemudahan berusaha dan fasilitas perpajakan gitu. Salah satunya untuk penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Nah, kalian bisa melihat di pasal sebentar. eh Kita lihat ya. Oke, di pasal perpajakan di sini ya, pajak penghasilan. Oke. Kalau kalian misalkan lihat di bagian kedua, di sini di pasal 27 sampai pasal 27 ke bawah gitu ya. Di sini pemerintah itu memberikan berbagai macam fasilitas pajak penghasilan. Kalau misalkan ada yang mau nanam modal di IKN. Misalkan kita bisa lihat ada PPh final 0% gitu ya, yang awalnya 0,5% kalau misalkan kita nggak di IKN. Terus juga yang paling mantep itu ada di PPh Badan 100%. Nah, eh sorry. Nah, oke ya. Di pasal 31 kalian bisa lihat di sini em, kalau misalkan ada WP Badan yang mau menanamkan modal gitu ya. Dan WP Badan itu bergerak di bidang usaha yang diatur dalam PP ini, misalkan di bidang pelayanan umum, di bidang apa yang bisa membangkitkan ekonomi gitu ya, kayak ada apa misalkan membangun pusat perbelanjaan, membangun pusat rekreasi. Dan paling sedikit ketika apa modal yang ditanamkan itu paling sedikit 10 miliar rupiah, maka WP Badan tersebut berhak untuk mendapatkan fasilitas PPh Badan sebesar 100% dari jumlah PPh Badan yang terutang. Dan fasilitas itu bisa bertahan hingga 25 tahun pajak, 20 atau 15 tergantung nominal modal yang disuntik dan tergantung bidang usaha apa yang akan diinvestasikan di IKN. Artinya, kalau misalkan gua punya PT di Indonesia, PT di Jakarta, kemudian gua pengen invest di IKN, misalkan anak perusahaan gitu ya, dan si anak usaha itu memenuhi kriteria untuk memanfaatkan fasilitas PPh Badan sebesar 100%, pengurangan PPh Badan sebesar 100% di IKN. Artinya itu akan membuat pajak efektif gua secara grup itu mungkin nggak akan 22%, ya.
Kita semua tahu regulasi di regulasi PPH gitu ya mengatur bahwa tarif PPh badan itu 22% kalau misalkan omsetnya itu lebih dari 50 miliar. Nah, maka sebenarnya ini kalau kita bisa lihat paradigmanya adalah ini bisa menjadi salah satu sarana, bisa juga jadi salah satu sarana penghindaran pajak sebenarnya gitu ya untuk wajib pajak besar. Nah, pas banget nih ketika pemerintah membuat IKN, membuat IKN dan kemudian menerbitkan PP 12 tahun 2023 yang mana di dalamnya ada fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100%. Ini pas banget sama topik BEPS Pilar 2 gitu yang akan gua bahas hari ini. Ini mungkin gua nggak akan share mungkin gua akan nggak akan share sekarang ya PPT-nya karena ini punya punya PT gitu ya, punya PT tempat gua bekerja. Jadi nanti mungkin akan gua sanitize dulu ya untuk kemudian gua share. Oke, oke sudah terlihat ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan ngebahas terkait BEPS 2.0 Pilar 2. Ini bisa jadi selling point pembahasan di video di Alert Excellence kalian. Oke, oke sebenarnya BEPS 2.0 ini apa sih gitu ya? Jadi BEPS 2.0 ini, oke. Jadi BEPS 2.0 ini adalah inisiasi guidelines lah ya. Kita nggak bisa jadikan hasil apa? Kita nggak bisa jadikan guide yang diterbitkan OECD itu sebagai dasar hukum, karena mereka itu hanyalah sebagai guide framework gitu ya, untuk yang kemudian menjadi rujukan di negara-negara di dunia dalam mengimplementasikan atau membuat kebijakan. Nah, di BEPS 2.0 sederhananya gini, eh banyak perusahaan di dunia yang dia punya anak perusahaan dan lokasi anak perusahaannya itu berada di negara dengan tarif pajak yang rendah gitu ya. eh Kebanyakan perusahaan-perusahaan ini pinter. Mereka membuat apa? Mereka menghindari pajak dengan cara yang legal gitu. Dan BEPS Action yang dulu diinisiasi oleh OECD gitu ya di tahun 2015 itu nggak cukup untuk men-tackle isu penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan konglomerasi multinasional yang besar gitu ya. Nah, maka di maka OECD bikinlah BEPS 2.0 Pilar 2 yaitu Global Minimum Tax. Yang intinya Global Minimum Tax ini membicarakan mengenai kalau misalkan ada anak perusahaan yang berlokasi di luar di negara dengan tarif pajak di bawah 15%, maka itu bisa dikenakan pajak. Oke. Kita tahu ya konsepnya ya. Gua punya kalau misalkan gua punya PT misalkan di Indonesia gitu ya, PTA. Kalau misalkan gue punya PTA dan gue bikin anak perusahaan misalkan di Singapura gitu ya, misalkan A PTI Ltd gitu ya. Nah, si Singapura ini kan tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia ya. Dan misalkan gue sebagai pemeriksa pajak atau misalkan gue sebagai otoritas pajak Indonesia, gue tidak berhak untuk mengenakan pajak atas penghasilan A PTI Ltd gitu ya. Karena yang berhak untuk mengenakan pajak ya hanya negara Singapura gitu ya. Beda halnya kalau misalkan PTA-nya misalkan bayar sesuatu gitu ke EPT LTD ya kita potong dari ini. Tapi dalam konteks PPh badannya Singapura, ya DJP yang nggak berhak gitu ya mengenakan apa pajak atas penghasilan EAPT LTD. Yang berhak ya hanya otoritas pajak Singapura gitu kan. Nah, untuk men-tackle isu ini, contoh nih PTA menggunakan menghindari pajaknya dengan cara menjual barang dengan harga yang mahal gitu ya ke APT LTD gitu sehingga income APT LTD itu lebih gede. Mengingat tadi otoritas pajak Indonesia itu nggak bisa majakin si APT LTD dengan adanya BEPS 2.0 ini sekarang ini bisa nih gitu meskipun otoritasnya berbeda. Nah, jadi selain itu
selain untuk men-tackle isu itu, BEPS 2.0 ini juga membicarakan mengenai digitalization of the economy gitu ya. Kita tahu banyak perusahaan digital dia nggak punya presence gitu ya, nggak punya presence di Indonesia. Netflix, Spotify gitu ya, YouTube gitu ya, itu mereka nggak punya presence di Indonesia. Dan berdasarkan konsep permanent establishment atau BUT, kalian bisa refer ke artikel 5. BUT hanya bisa menjadi BUT ketika misalkan ada signifikan ada ekonomi ada physical presence gitu. Ada physical presence di negara yang bersangkutan. Kuncinya dari BUT itu kan physical presence. Entah itu orang, entah itu konstruksi teknik, entah itu mobil pun bahkan bisa gitu. Kalau misalkan mobilnya terbukti untuk apa bisa generate income untuk si PT yang berada di luar negeri gitu. Nah, pokoknya BEPS 2.0 ini intinya adalah yang dulu kita nggak bisa majakin, sekarang kita bisa majakin gitu. Nah, tapi si Webs 2.0 ini dia hanya apply terhadap perusahaan yang punya revenue konsolidasi itu sebesar 750 juta euro gitu ya. Kalau misalkan revenue konsolidasi dia di bawah 750 juta euro itu maka dia nggak kena ini gitu ya, nggak kena si kebijakan BEPS 2.0. Dan berdasarkan di info dari apa kementerian yang bersangkutan, katanya ini sedang digodok PMK-nya dan mungkin kayaknya 2025 akan terbit PMK yang mengatur terkait BEPS 2.0. Jadi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia misalkan kayak Astra gitu ya. Astra yang kena tuh Astra, Saratoga gitu ya, punya Sandiaga Uno itu kena tuh kebijakan-kebijakan ini gitu. Itu mereka akan bersiap-siap tuh gitu. Oke. Nah, selain yang kena itu 750 juta euro, eh tarif top up tax-nya, sorry, bukan tarif top up tax, effective tax rate ya, effective tax rate yang dikenakan itu minimalnya 15%. Contoh nih, kalau misalkan ada perusahaan dia revenue-nya 750 juta euro dan dia punya banyak anak perusahaan gitu ya. Dan salah satu anak perusahaannya itu berdomisili atau bertempat kedudukan di negara yang tarif efektifnya di bawah 15%, maka si grup ini akan kena nih kebijakan BEPS 2.0 gitu. Kita lanjut ya. Nah, wes cuman si BEPS 2.0 ini memang agak complicated rules apa rulesnya ini complicated. Gua akan coba bahas dengan sesimpel mungkin gitu ya karena juga di videonya kan kayak cuma 5 menit gitu ya. Cuma 5 menit kan agak susah gitu ya untuk menjelaskan semua apa alur dan segala macamnya. Dan untuk legislasi secara legislatif dan skopnya pun memang masih banyak revisi dan sehingga untuk implementasi di teknisnya pun masih banyak pembahasan gitu. Makanya yang awalnya targetnya 2024 awal itu sampai sekarang masih belum ada PMK-nya dan katanya sih 2025 udah akan ada gitu akan terbit PMK-nya. Nah, di BEPS 2.0 kita ada beberapa frasa yang harus kita pahami nih. Ada constituent entity, ada globe income, ada cover taxes, ada effective top up tax, effective tax rate dan top up tax, dan ada income inclusion rule, IIR ya, atau under tax payment rule. Ada 5. Constituent entity, oke. Constituent entity itu simpelnya anak perusahaan, oke. Jadi kalau misalkan PTA, dia sebagai holding gitu ya, PTA TBK let's say gitu ya. Dia punya satu anak apa punya anak perusahaan gitu ya. Misalkan PT B gitu ya. PTB punya anak perusahaan lagi, PTC gitu ya. Ini PT X deh. Nah, constituent entity-nya itu adalah PTC, bukan PTB. Kalau PTB itu dia lebih ke immediate constituent entity. Jadi constituent entities itu anak perusahaan dari anak perusahaannya si induk gitu.
Oke, jadi frasa-frasa yang perlu dipahami di dalam BEPS 2.0 itu ada 5 lah minimal ya. Ada constituent entities, ada globe income, cover tax, effective price, dan IR. Nah, untuk constituent entity itu adalah anak perusahaan dari si induk gitu ya. Lebih tepatnya sih anak perusahaan dari anak perusahaannya si induk yaitu PTC gitu. Itu namanya constituent entities, entity gitu kan. Entity itu kan badan gitu ya, entitas gitu ya. Itu constituent entities. Terus terkait globe income. Oke. Globe income, globe income itu penghasilan gitu ya, penghasilan yang menjadi objek pajak untuk BEPS 2.0. Kalau misalkan di UU PPH pasal 4 kita bisa melihat apa itu definisi penghasilan gitu ya. Di BEPS 2.0 pun ada gitu. Apa yang menjadi lingkup penghasilan yang dikenakan pajak atas kebijakan BEPS 2.0 gitu ya. Globe income itu jadi intinya adalah penghasilan-penghasilan mana aja gitu ya yang kembali sekali lagi ya yang bisa dikenakan pajak atas kebijakan BEPS 2.0. Jadi enggak semua penghasilan itu dikenakan BEPS 2.0. Hanya beberapa penghasilan nanti bakal dibahas lebih lanjut yang bisa dikenakan BEPS 2.0. Jadi globe itu kayak seluruh lah apa apa beberapa penghasilan tidak termasuk kayak penghasilan final juga ya. Itu itu juga enggak. Jadi itu penghasilan-penghasilan yang ada di constituent entities maupun di induknya yang dalam lingkup BEPS 2.0. Itu namanya group income. Nah, kalau cover tax itu eh, PPh yang terutang untuk masing-masing constituent entities gitu ya. Itu cover tax. Terus kalau untuk effective tax rate itu tarif pajak rata-rata ya, tarif pajak misalkan nih dari PTA, PTB, PTX, PTY gitu kan. Ada PTC. Nah, tarif pajaknya misalkan PTY ini di negara Y itu tarif pajaknya misalkan 10%. Tarif C ini juga 10%. B misalkan 15%. X misalkan 20%. Dan A misalkan 25%. Nah, effective tax rate ini adalah, ini misalkan ini kan beda negara ya, ceritanya beda negara nih. Nah, beda negara nih. Effective tax rate ini tuh adalah located in the same jurisdictions. Ya, jadi misalkan di negara Y sama C ini misalkan ada di Indonesia gitu ya, bukan di Singapura gitu ya 10% gitu. Terus ini juga beda ya, misalkan negara X. Negara X ini ada di misalkan 20% let's say di negara salah satu negara Eropa lah gitu ya, di EU gitu ya. Terus untuk 15% misalkan di negara A, terus ini yang PTA ini di negara Indo gitu misalkan ya. Nah, effective tax rate ini adalah tarif pajak rata-rata atas constituent entities yang berada di same jurisdictions. Jadi misalkan tarif efektif rata-rata entity entity anak perusahaan di PTA ini berapa sih di negara Singapura misalkan? Ya berarti 10% aja, 10% tambah 10% bagi dua gitu ya, berarti 20% efektif tax rate-nya. Jadi sesimpel sesimpel menghitung tarif pajak rata-rata atas anak perusahaan yang berlokasi di jurisdiksi yang sama. Nah, kalau ini IIR ini akan dibahasnya di slide yang berikutnya aja ya, karena ini agak kompleks. Oke. Nah, tadi kan sempat dibahas ya, kalau misalkan Globe Rules itu apply terhadap perusahaan yang memiliki annual revenue consolidation-nya itu 750 juta atau lebih gitu ya dalam laporan keuangan konsolidasinya. Jadi yang kalian lihat kalau misalkan kita membicarakan mengenai BEPS 2.0 itu kita melihat dari revenue si induk perusahaannya. Kalau misalkan kalian lihat laporan keuangan audit
Itu kan biasanya suka ada laporan keuangan konsolidasian PT apa gitu ya. Nah, eh, tadi kan secara secara rules, kalau misalkan si revenue-nya itu 750 juta euro atau lebih, maka dia bisa dikena apa? Maka dia bisa kena nih dampak dari BEPS 2.0. Tapi nggak serta-merta itu yang revenue-nya 750 juta euro atau lebih secara konsolidasi itu kena BEPS 2.0. Kita harus bisa melihat sebenarnya secara periodical, secara year on year, revenue dia itu berapa gitu. Kalau misalkan selama 4 tahun berturut-turut, ternyata di dalam 4 tahun itu 2 tahunnya itu revenue-nya lebih dari 750 juta euro, maka itu bisa menjadi itu bisa terkena dampak BEPS 2.0. Dia masuk scope-nya, in scope. Tapi kalau misalkan selama 4 tahun berturut-turut tested fiscal year-nya itu hanya 1 tahun doang gitu ya, revenue yang di atas 750 juta, maka itu nggak apply rules BEPS 2.0. Ini tentunya rules ini nih sangat bisa banget di avoid ya. Maksud gue kayak kalau misalkan gue perusahaan terbuka, gue pengen nanam modal di apa misalkan nanam modal gitu ya di IKN gitu ya. Dan revenue gue perusahaan asing gitu. Revenue gue kurang hampir 750. Itu sebenarnya bisa gue main-mainin kan. Biar secara 4 tahun itu revenue gue nggak di atas 750 gitu. Kayak inilah simpelnya kayak misalkan UMKM gitu ya. Kan kita tahu ya ada tarif pajak UMKM 0,5% dari revenue. Kalau misalkan revenue-nya lebih dari 4,8 miliar, itu nggak bisa tuh pakai tarif pajak UMKM 0,5% dari omset. Nah, banyak banget di lapangan gua mendengar dan melihat juga gitu ya. Itu mereka mendivide atau memecah revenue-nya agar di bawah 4,8 miliar secara berturut-turut gitu. Sehingga dia bisa memanfaatkan tarif 0,5% terus gitu ya. Dan hal yang sama juga berpotensi terhadap kebijakan BEPS 2.0 sebenarnya. Sangat mungkin sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang revenue-nya sudah besar, itu dia menjaga revenue-nya agar secara 4 tahun kurang dari 750 juta euro gitu ya. Supaya nggak kena kebijakan BEPS 2.0. Oke. Nah, kita sekarang bicara mengenai rules-rules yang ada di BEPS 2.0 nih. Ah, jadi di BEPS 2.0 itu ada namanya UTPR, IIR, sama QDMTT. Mungkin kita bahas dari QDMTT dulu ya, yang paling ini ya, yang paling dasarnya. QDMTT adalah Qualified Domestic Minimum Top Up Tax. Poin pertama, low tax jurisdiction choose not to see taxing rights to others. Yang kedua, functions like a domestic minimum tax, tax collected at jurisdictional level, and QDMTT adalah safe harbor terms of IIR dan TPR mechanism. QDMTT ini adalah apa ya? QDMTT ini adalah tarif apa pajak yang dikenakan oleh masing-masing negara agar dia bisa agar dia memenuhi istilahnya, agar dia memenuhi effective tax rate 15%. Kalau misalkan income inclusion rules itu rules misalkan nih ini contoh nih ya di country Z ini country Z ini dia tarif pajaknya nih rendah misalkan ya. Let's say dia 10% gitu ya. Nah, di BEPS 2.0 efektif tax rate itu adalah 15%. Nah, mengingat si country Z ini tarif pajaknya hanya 10%, maka si selisih 5%-nya itu dialihkan ke induknya gitu. Jadi induknya itu bakal kena pajak tambahan sebesar 5% di country X. Jadi BEPS 2.0 itu gitulah. Intinya, oke, gua nggak bisa majakin di negara lu, tapi induknya gua pajakin ya gitu. BEPS 2.0 itu berkutat di situ gitu. Konsep itu seperti itu.
Jadi nggak serta-merta lu pikir dengan lu bikin anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah, lu pikir gua sekarang nggak bisa apa sekarang lu pikir gua nggak bisa majakin gitu. Dengan ada BEPS 2.0, sekarang income-nya itu bisa dialihkan ke apa ke induk perusahaan gitu ya. Dan induk perusahaannya jadinya kenanya apa? Kenanya tarif apa? Kenanya dia akan kena PPh yang lebih besar ya. Karena kan si tax-nya tuh dialihkan gitu, di apa? Di forward lah gitu ya. Nah, QDMTT ini berbicara mengenai ya udahlah gitu daripada si teksnya gua alihkan yang which kalau teksnya itu dialihkan otoritas di negara country Z tentu akan rugi gitu kan, tentu akan rugi gitu. Nah maka dengan adanya rules QDMTT, rules QDMTT ini berbicara mengenai ya udah si 10% biar gua qualified dengan rules 15% gua jadikan 15%, kurang lebih gitulah gitu ya, kurang lebih ya. Jadi biar gak dialihkan teksnya ke negara lain, gua modify sebagai serupa sebagaimana mungkin, sedemikian rupa gitu ya, agar memenuhi rules 15%. Jadi yang asal 10% secara efektif bisa menjadi 15%. Gitulah jadi entity itu gitu. Oke. Nah, terus yang kedua ada income inclusion rules. Nah, income inclusion rules tadi income inclusion rule, kalau misalkan dia itu eh, tarif tax-nya itu di bawah 10%, maka ada rule income inclusion nih. Jadi si income yang ada di country Z ditarik ke UPE, Ultimate Parent Entity, yang atas selisihnya aja ya, dan kemudian Ultimate Parent Entity lah yang akan dikenakan pajak. Adanya income tambahan dari negara Z akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan pajak PPh terutang atas UPE di country X itu lebih besar. Kemudian ada UTPR, kayaknya UTPR nggak terlalu ini banget yang nggak terlalu eh apply banget dengan nanti dengan topik yang nanti. Cuman intinya gini sih, kalau UTPR itu kalau misalkan si country X apa country country X-nya ini dia nggak mengimplementasikan BEPS 2.0 gitu. Jadi kan BEPS 2.0 ini opsional ya. Kalau misalkan Indonesia nggak mau mengadopsi pun nggak masalah gitu. Cuman kalau misalkan nggak mengadopsi ya dia akan secara politikal mungkin akan dijulitin juga gitu ya. Kemudian juga nggak serta-merta kalau nggak nge-apply BEPS 2.0 itu juga akan apa aman gitu dari apa dari BEPS 2.0 gitu. Intinya mau mau nge-apply BEPS 2.0 atau enggak, negara itu kayak kayak mau nggak mau apa juga akan kena dampaknya gitu. Contoh misalkan negara-negara yang tarif pajaknya kecil kayak Bermuda atau British Virgin Islands gitu ya. Kalau misalkan dia memilih untuk tidak meng-apply BEPS 2.0, maka ya pada ujungnya ya dia akan kena juga dampaknya gitu karena di BEPS 2.0 itu ada under tax payment rules gitu. Dan ini berfungsi kalau misalkan contoh nih kalau IIR, Income Inclusion Rules, ini kan pajak atas si low tax jurisdiction itu kan dialihkan ke si UPI ya. Sekarang pertanyaannya kalau misalkan ini kan IIR ini hanya berfungsi atas negara yang mengimplement BEPS 2.0, ya kan? Kalau misalkan negaranya nggak memilih untuk mengapply BEPS 2.0 gimana gitu? Ini tidak akan apply, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa mengapply ini. Cuman BEPS 2.0 bilang kalau misalkan lu nggak mau apply ini ya udah, gua ada rules juga gitu. Gua ada rules namanya UTPR gitu. Yang pada intinya UTPR ini apa si top up tax-nya itu tetap bisa dialihkan ke UPI. Gitulah kurang lebih. UPI ini Ultimate Parent Entity ini adalah induknya ya maksudnya. UPI ini adalah induk. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang tadi kita ngomong mengenai globe income ya. Globe income adalah income-income atau penghasilan yang menjadi lingkup dari Webster 2.0. Nah, di globe income
gitu ya. Di globe income kita menentukan dulu financial accounting net atau loss-nya dari si UPI ya. eh Kalau misalkan dia rugi gitu ya, ya rugi gitu ya. Kalau misalkan untung ya untung gitu. Terus kita eliminate tuh. Nah, kemudian setelah kita melihat secara komersil, laporan keuangan komersil, dia untung atau rugi, kita adjust eh agar kita tahu nih sebenarnya globe income-nya itu berapa gitu. Financial financial profit sama globe income ini beda ya, hati-hati ya. Ibarat kalau kalau yang tadi gue bilang, penghasilan menurut accounting sama pajak juga, sama pajak aja udah beda gitu. Nah, ini lagi gitu ada globe income gitu kan. Nah, ada beberapa income yang dia tidak masuk sebagai apa? Sebagai sebagai komponen untuk menghitung apakah eh, grup ini itu berhak untuk apa? Grup-grup ini bisa dikenakan rules BEPS 2.0. Contoh apa aja gitu kan? Ada dividen. Dividen itu nggak masuk ke dalam group income. Equity gain or loss. Misalkan apa? Penjualan saham gitu ya. Penjualan saham untung gitu ya. Equity gain gitu. Rugi saham itu nggak kita masukin sebagai group income. Revaluasi, revaluasi penjualan aset gitu ya. Atau enggak penilaian aset kembali itu nggak kita kita exclude juga. Terus disposisi policy disallowed expense. Misalkan apa ya policy disallowed expense. Kalau misalkan di UU PPH kita bisa lihat di pasal 9 gitu ya. Jadi untuk menghitung globe income itu sebenarnya kurang lebih kayak kita ngitung PPh badan biasa. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan kalian eh, apa tarik talinya gitu ya. Cuman memang di globe income ini bedanya equity gain or loss dan dividen itu nggak masuk dalam komponen perhitungan globe income. Terus accrue itu berarti apa accrue pensions tuh secara jurnal gue sudah mencatat beban tapi belum ada bebannya sudah terjadi tapi belum gua bayar gitu atas uang pensiun itu juga nggak boleh menjadi pengurang. Terus TP aspek-aspek TP juga perlu dikonsiderasi di dalam group income. Misalkan penjualan barang revenue misalkan revenue 100 100 itu terdiri dari penjualan barang yang harganya 50 gitu. Tapi secara TP gitu ya. Ketika di apa ketika kita lihat ke TP doc-nya gitu misalkan itu ternyata arms length-nya itu 60 gitu let's say gitu ya. Nah, berarti ini harus adjust lagi nih gitu. Nah, jadi banyak banget adjustmentnya dah. Ya, contohnya ini ya. Nah, terus kita alokasikan masing-masing income-nya ke BUT atau ke anak perusahaannya yang ada. Nah, terus ada amount of taxes PPh terutang. Kita 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 ingin menghitung sebenarnya penghasilan kena pajaknya ini berapa gitu. Yang yang didapatkan dari perhitungan globe income tadi. Jadi globe income nih, gampangnya gini deh. Globe income ini kita melakukan koreksi fiskal. Set, gitu ya. Koreksi fiskalnya apa? Apa aja? Koreksi fiskal globe ya. Maksudnya bukan koreksi fiskal yang kayak di PPh badan kalau kita nggak apa secara regulasi domestik ya. Cuman ini tuh globe income apa koreksi fiskal per globe income menurut globe income. Udah kita hitung masing-masing si globe income-nya. Nah, terus kita ingin menghitung penghasilan kena pajak per globe income, bukan per undang-undang domestik. Nah, cover tax itu um, taxes recorded in financial accounts with respect to CE's income or profit or its share of the income or profits to another CE in which it owns an ownership interest. Jadi cover tax itu adalah PPh badan terutang, gampangnya gitu ya. Yang udah dibukukan tapi di laporan laba rugi. Nah, terus juga ada taxes on distributed profits. Dim profit distribution and non-business imposed under eligible distribution tax system. PPh WHT gitu ya. WHT juga itu termasuk dalam lingkup cover tax.
Terus ada tax imposed on lieu of generally applicable corporate income tax, withholding tax, ya yang tadi juga sempat sama-sama mirip poin B. Yang D, taxes levied by reference to retained earnings and corporate equity, including a tax on multiple components based on income and equity. Nah, intinya cover tax itu adalah pajak-pajak yang dikenakan gitu ya. Pajak-pajak yang dikenakan di negara itu. Kalau misalkan di Indonesia misalkan apa? Ada withholding tax, ada PPh 23 gitu. Ada PPh 29 atau 28 PPh badan kurang bayar gitu ya. Jadi cover tax itu pajak-pajak yang dikenakan di negara itu gitu. Nah, eh terus kita lanjut kali ya. Kita lanjut. Ini kayaknya yang cover tax excludes. Ini kayaknya nggak terlalu juga deh. Nah, kalian udah dapat akuntansi pajak kan ya? Harusnya sih udah kan gitu ya. Akuntansi pajak satu 2 harusnya sih udah sih akuntansi pajak ya. Ada mungkin ada beberapa yang belum, mungkin ada 2022 juga ya. Cuman harusnya sih udah kali ya harusnya ya. Nah, cover tax, cover tax itu bisa dihitung kalau misalkan kita sudah mengetahui PPh badan terutangnya itu sementara berapa gitu ya. Nah, kan kalau misalkan kita membukukan current tax expense, itu kan secara accounting misalkan kita udah melakukan koreksi fiskal gitu ya. Koreksi, misalkan nih akun, koreksi. Terus ini per komersil, ini per fiskal. Misalkan ini akunnya, terus ini apanya sih? Per komersil, ini per fiskal gitu misalkan ya. Dan misalkan udah kita hitung, ternyata PPh badan terutangnya let's say 100 gitu. PPh badan terutang corporate tax expense-nya, CTE-nya ya. CTE kan jurnalnya CTE terhadap CTL gitu ya. 100 100 gitu kan. Secara accounting, secara praktikal, ketika kita menghitung koreksi fiskal dan kita tahu PPh badan terutangnya berapa, itu tuh orang keuangan tuh udah mencatat tuh gitu. Corporate tax expense, beban PPh-nya tuh berapa tuh udah tercatat. Makanya kalau misalkan kalian lihat laporan keuangan itu biasanya kadang-kadang suka ada apa PPh badan terutang yang terutang gitu ya. Itu tuh ya itu gitu hasil dari perhitungan ini gitu. Dan untuk menghitung cover tax, si koreksi fiskal yang tadi kita lakukan di Globe Income, itu kita adjust dulu gitu. Kita adjust temporary differences, ya, sama banget kayak koreksi fiskal. Temporary differences misalkan kayak apa? Misalkan penyusutan barang itu secara fiskal dan komersial beda gitu ya. Itu di adjust sama kita. Terus temporary differences apalagi misalkan piutang gitu ya, pencadangan piutang itu secara waktu beda gitu, secara scheduling itu di adjust juga. Itu contoh-contoh dari temporary differences lah gitu ya. Nah, terus step 3 kita allocate cover tax-nya ke apa anak perusahaan lain yang berada di jurisdiksi yang sama. Nah, ini agak pusing ya, cuman let's say gini deh. Oke, coba ya. Oke, tadi untuk menghitung globe income, ingat ya, tadi ada globe income. Sebenarnya kita gimana sih cara ngitung top up tax di BEPS 2.0 gitu ya. Pertama kita hitung globe income di masing-masing negara. Kalau misalnya ada PT A, B, C, D, dan itu kita hitung tuh anak perusahaannya di negara mana aja. Kita hitung net globe income-nya berapa. Net ya. Kita lihat cover taxes-nya berapa. Corporate tax expense-nya berapa. Corporate tax expense menurut regulasi domestik. Yang kemudian di-adjust dengan dengan rules-rules yang ada di BEPS 2.0. Terus dapat nih jurisdictional effective tax rate-nya. Ingat, effective tax rate ini berapa kalau di BIPS 2.0? Itu tadi 15%. Didapat dari adjusted cover tax per net globe income.
Terus untuk menghitung top up tax-nya, kita udah dapet nih step 3 gitu ya. Step satu, step 2. Kita udah dapet step 2, step 3. Untuk menghitung top up tax-nya, 15% itu dikurangin sama jurisdictional ATR. Nanti mungkin ada ilustrasinya ya. Udah gitu nanti dikali sama profit yang apa? Profit yang kelebihan, udah gitu nanti dikurangin domestic minimum top up tax. Kalau di Indonesia domestic minimum top up tax-nya itu juga 22% ya. Jadi harusnya masih aman. Udah gitu nanti dapet lah gitu sih top up tax-nya berapa, terus nanti dikali dengan net group income dan agregat dan income secara agregat dari keseluruhan anak perusahaan yang berada di jurisdiksi yang sama. Nah, ini mungkin lebih jelasnya gini ya. Kita ada ilustrasi juga. It's oke. Nih, nanti ada ilustrasinya tapi gini. Mungkin gue stop share dulu ya. Kalian tadi sadar ya di PP 12 2023 yang mengenai IKN eh, pasal 30 ya. Hmm. Kak, aku sorry mau nanya. Oh ya, gimana gimana? Ya, tadi kan dari contohnya tuh yang di Ultimate Hmm. Parent Entity-nya yang ada di ini ya, Kak. Katakanlah dia ada di negara yang apply BEPS 2.0 ini. Ya. Nah, kalau misalkan si Ultimate Parent Entity-nya tuh yang ada di negara yang nggak meng-apply BEPS 2.0 sedangkan subsidiarinya yang apply. Nah, itu skemanya masih tetap sama kah atau gimana ya? Nah, maka tadi itu oke, good question. Jadi kalau misalkan nggak ada negara UPI yang nggak mau nge-apply si BEPS 2.0, maka ada UTPR tadi, Colin. Jadi ketika misalkan ada negara yang nggak mau nge-apply, misalkan contoh ya, coba kita mungkin sambil kita ini lagi, sambil kita lihat lagi KPPT-nya. Oke, mana nih? Cek, cek, cek. Nah, kalau misalkan ada negara yang nggak mau apa namanya nggak mau meng-apply rules BEPS 2.0, maka ada namanya under tax payment rules. Kalau misalkan negaranya nge-apply BEPS 2.0, income inclusion rules. Top up tax-nya dialihkan ke UPI. Tapi katakanlah si UPI-nya nggak mau nih mengadopsi kebijakan BEPS 2.0 gitu, bebal gitu. Jadi impact-nya gimana? Ya impact-nya si top up tax-nya dikenakan di negara UTPI, di negara isi di negara yang low tax gitu, ujung-ujungnya gitu. Jadi tapi secara ujung-ujungnya itu ya tetap kena kena top up tax juga gitu. Jadi nggak dikenakan di UPI, tapi dikenakan di entity bawahnya UPI gitu. Ya jadi gini, nih, kalau misalkan di dia negaranya mengadopsi BEPS 2.0 si UPI-nya ya, UPI-nya mengadopsi BEPS 2.0, maka pajaknya dikenakan di UPI. Income Inclusion Rule. Oke. Pajaknya dikenakan di UPI. Jadi ada income yang dialihkan ke induk gitu ya, kena di UPI. Tapi kalau misalkan UPI-nya nggak negaranya negara si UPI-nya itu, negara induk UPI itu induk ya, negara si induknya itu nggak mengapply BEPS 2.0, maka top up tax-nya dikenakan di level bawahnya UPI gitu. Jadi top up tax-nya dikenakan di bawahnya di sininya nih gitu. Jadi nggak serta-merta kalau misalkan kita BEPS, apa dia nggak mau ngadopsi BEPS 2.0 bisa terhindar dari skema top up tax ini gitu. Ujung-ujungnya kena juga gitu. Makanya di sini dikatakan operates as a backstop to IIR.
Karena sudah tahu nih, pasti bakal ada perusahaan-perusahaan yang bikin induk perusahaannya di negara yang tarif pajaknya rendah dan dia bebal gitu dengan kebijakan OECD gitu. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka si top up tax-nya dikenakan di anak-anaknya gitu, di apa di level bawahnya, bukan di UPI-nya. Gitu, Colin. Aman? Kayak keaman, thank you ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita 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 tarik ya, kita tarik titik mengenai BEPS 2.0 ini gitu ya. Intinya BEPS 2.0 itu akan kena tadi dua ya, gampangnya. Kalau misalkan efektif tax rate-nya di bawah 15 dan si revenue-nya di atas 750 juta euro selama 4 tahun tested fiscal year. Sekarang kita tarik titik bahwa ada yang namanya insentif PPh di IKN nih gitu, PPh badan gitu. Tentu ini sangat impact banget ya. Maksud gue dengan udah mah lagi ada BEPS 2.0, ini IKN ada ini lagi gitu ya. Ada apa? Ada insentif pajak gitu ya. Nah, makanya banyak negara-negara berkembang. Jadi gini, ada satu jurnal gitu ya. Jurnalnya itu bilang bahwa negara-negara berkembang itu cenderung, ini gue share screen aja ya. Negara-negara berkembang itu cenderung menggunakan insentif pajak untuk menarik investasi luar negeri. Ini kita ngomong makroekonomi dikit lah ya. Ini gue mungkin share whiteboard. Mana ya? Whiteboard. Oke, gue share whiteboard. Ini mungkin bisa disinggung juga ya sama kalian dan mungkin kalian juga bisa cari juga gitu ya. Apa? eh Cari lebih gitu ya mengenai fenomena ini. Jadi gini, bedanya negara maju sama negara berkembang. Ini gue juga based on jurnal Anak Stan nih. Aduh, lupa lagi gue jurnalnya. Kalau misalnya masih ada, emang gue save ya. Gue kasih nih nanti. Contoh nih, ini negara maju dan negara developed gitu ya. Aduh. Nah, developing. Oke. Negara maju satu dari aspek eh, capital, capital. Negara maju capitalnya capital inflow. Enggak, kebalik-balik ya. Sorry, sorry. Negara maju capital outflow. Negara berkembang inflow. Oke, maksudnya gimana? Negara maju karena dia lebih kaya dari kita. Maka badan usaha yang ada di negara maju lebih sering injek modal di negara lain, ya, dibandingkan negara berkembang. Negara berkembang, dia hanya bisa mengharapkan duit datang, outflow, uangnya keluar, capitalnya keluar, inflow, uangnya masuk. Negara berkembang kayak kita, itu lebih sering mengandalkan ini. Karena masih dikit banget perusahaan-perusahaan di Indonesia, kalau misalkan kita bandingin sama negara maju ya, yang punya kapabilitas untuk invest di negara-negara lain. Paling gede apa sih gitu ya? Kan kayak perusahaan kita mah ya yang gede-gede pun kayak yang kalian tahu misalkan kayak apa Astra lagi Astra terus misalkan apa ya Indomie tuh berarti Indofood ya anak Indofood gitu Indofood dan itu dikit lah kalau misalnya kita bandingin sama negara maju gitu itu negara maju negara maju yang kedua dia lebih fokus ke EODB nanti ya EODB negara berkembang lebih fokus ke tax incentive ini berkaitan banget nih ini juga pembahasan waktu gua EYYTPY juga nih kebetulan. Maksudnya apa? EODB ini adalah ease of doing businesses. Doing bis aduh susah nih pakai pakai tax incentive, insentif pajak. Negara maju untuk menarik apa untuk agar dia bisa mengenerate capital outflow yang sangat tinggi dan juga di saat yang bersamaan dia juga narik capital inflow ya tentu ya. Maksudnya nggak serta-merta lu negara maju, lu juga nggak mengharapkan investasi masuk ke negara lu gitu ya. Nah, negara maju itu dia pasti akan lebih fokus ke iklim berusahanya. Kita lihat di Singapura gitu ya. Paling deket deh. Di Singapura, izin berusaha itu gampang banget gitu ya. Otoritasnya juga bersih gitu ya. Maksudnya nggak banyak kita tahu lah birokrasinya nggak lelet, nggak bertele-tele gitu ya. Terus juga
political apa political atmosfernya pun bagus gitu ya. Korupsinya juga kecil, nggak perlu sogok sana sini segala macem gitu ya. Negara maju tuh gitu, mereka orientasinya lebih fokus meningkatkan ease of doing business, sehingga orang itu kalau misalkan mau invest di negara mereka, ya orang tuh nyaman gitu bikin usaha di negara itu gitu. Jadi mereka akan lebih fokus ke iklim berusaha, memajukan iklim berusaha gitu ya. Kalau di Indonesia ya beda ya, kita nggak usah terlalu ngomong, ngomong banyak, tapi kelihatan banget lah gitu ya di Indonesia kan PT apa apa anak usaha dari PT misalkan apa ya Nike atau misalkan dari PT-PT Jepang gitu yang banyak ya di Indonesia itu ya ada ormas lah ada terus perizinannya juga bertele-tele gitu ya terus juga lelet belum lagi harus sogok pejabat sana sini. Nah negara maju tuh dia orientasinya lebih meningkatkan IODB sedangkan negara berkembang itu lebih fokus meningkatkan tax incentive gitu tapi mereka nggak melihat paradigmanya ke ease of doing business. Contoh paling gampangnya di IKN aja. Kalau kalian lihat di IKN ini kan yang berusaha kita tawarkan ke apa ke pemodal itu kan ayo Pak sini invest gitu kan ke negara kita ada kita bisa kasih nih kita bisa tawarin insentif pajak yang sangat besar gitu dan by the way insentif pajak itu nggak ini bukan yang baru loh ditawarkannya nih jadi ada banyak ada 3 PMK PMK-nya itu ada super tax deduction ya PMK super tax deduction itu ada di PMK 130 kalau nggak salah 2020 deh 2020 apa 2022 ya gue lupa PMK 130 135 apa 100 pokoknya PMK 130 PMK 135 enggak bukan 135 aduh gue lupa lah dua lagi apa tapi yang super tax deduction tuh PMK 130 nih 130 nanti kalian bisa searching lebih lanjut ya 130 pokoknya ada 3 PMK super tax deduction apa terkait terus terkait PMK terkait apa apa penelitian di Indonesia biaya R&D gitu-gitu. Nah, ini nih nggak sekali nih, nggak apa fasilitas PPH di IKN ini bukan yang pertama kali gitu. Ada banyak PMK sebelum tahun 2023 yang menawarkan hal yang serupa juga, insentif pajak gitu. Dan realitanya di lapangan ini juga sudah dikonfirm oleh oleh researcher di CITA ya, di CITA dan di apa Center of Economic Studies Celios kalau misalnya kalian tahu. Pak Febrio Kacaribu ya, mungkin kalian tahu ya itu juga beliau pernah di situ, dia di BKF sekarang. Nah, insentif pajak itu di Indonesia tuh nggak laku, dikit yang memanfaatkan insentif pajak. Meskipun tawaran insentif pajak itu sangat-sangat menggiurkan. Contoh super tax deduction, bayangin di super tax deduction, kalau misalkan kita melakukan biaya apa kita melakukan riset and development, perusahaan kita melakukan riset and development, kita bisa mengakui biayanya 100% lebih gede. Contoh biaya biaya untuk gaji ilmuwan 100 juta, kita bisa bukukan secara fiskal 200 juta tuh. Untung dong, untung secara pajak dong, biaya gua lebih gede gitu. PPh gua lebih kecil kan jadinya kan. Nah, permasalahannya adalah tax insentif itu nggak laku loh gitu di negara-negara berkembang itu karena mereka nggak tahu di balik tax insentif yang menggiurkan IODB mereka tuh sangat-sangat buruk gitu. Contoh contoh di Indonesia deh gitu. IODB kita sangat-sangat buruk loh. Kita masih ada di ranking 70-an seingat gua gitu ya. Singapura itu ada di ranking top 3 deh seingat gue. Singapura, Hong Kong gitu itu iklim berusaha itu sangat-sangat bagus. Udah mah iklim berusahanya bagus, tax insentifnya pun juga bagus gitu ya, menggiurkan gitu di Singapura di Hong Kong kalau kalian tahu. Hong Kong tuh kalau nggak salah 15% ya tarifnya atau ya 15% PPh badannya. Bayangin, udah IODB-nya bagus, tax insentifnya pun bagus gitu ya. Ya gimana orang nggak berlomba-lomba untuk injek modal ke negara maju, terus modalnya diputar lagi gitu kan gitu kan, diputar lagi ke negara lain gitu, capital outflow. Nah, lantas kaitannya apa nih dengan BEPS 2.0? Ini gua share lagi screen ya. Oke, di IKN itu kita bisa punya PPh tarif PPh sebesar 0%. Nah, dengan tarif PPh 0%, maka ini kalau secara rules BEPS 2.0, efektif tax rate-nya akan di bawah 15%, ya kan? Jadi limanya jelek banget lagi ya. 15% gitu. Yang tarif PPh kita itu 22%, 22%. Yang which itu lebih dari 15%, ya kan? Yang which itu lebih dari 15%.
Yang awalnya kita nggak perlu ada top up tax, karena adanya fasilitas PPh IKN, ini 22% bisa menjadi kurang dari 15%. Kok bisa Kak gitu? Bayangin gini deh, ada ada apa ya? A GmbH. Aduh, gak enak banget lagi nulisnya ya. Oh, coba gue share screen lagi deh. Ya, oke. Eh, PPh IKN, insentif, tax insentif. Di PPh di IKN itu bisa 0%, ya kan? Nah, terus eh, Indonesia tax rate, tax insentif IKN ya. Di Indonesia tax rate-nya berapa? 22% ya, BPH Badan. Terus ada BEPS 2.0. Efektif tax rate-nya 15%. Oke, kalau misalkan ada kita bikin satu ilustrasi, set- ada misalkan X, misalkan dari perusahaannya, induk perusahaannya di Amerika gitu ya, Exco punya perusahaan anak perusahaan satu di misalkan di Singapura, YPT Ltd. YPT Ltd punya dua anak perusahaan di Indonesia. Beuh, panjangan garisnya. PTA, PTB. Indonesia ya, set 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 set. Di Amerika gue lupa tarifnya berapa, Singapura tuh oh, kalau nggak salah udah di revise deh jadi berapa, gue juga lupa juga. Ini juga katakanlah 30 deh kalau nggak salah di Amerika tuh ini. 30, terus di sini 15, kalau nggak salah 15% sekarang. Di Indonesia 22%. Oke. Secara rules BEPS 2.0, Indonesia lebih dong dari 15%. Sepakat ya? Karena 22% kan kita kan. Berarti ada lebih 7% gitu. 7% lebih besar dari threshold. Contoh sih, tapi si PTA, ini kan PTB tarifnya katakanlah 22 nih. Dia kena 22%. Tapi si PTA, dia ini di IKN. Dia eligible untuk memanfaatkan tarif PPh Badan yang sudah dikurangkan. Dalam kata lain, dia eligible untuk memanfaatkan tax insentif di IKN. Maka tarif PPh Badannya berapa? 0% kan jadinya kan. Sekarang kita hitung efektif tax rate-nya. 22 tambah 0 bagi 2. Karena 2 ya entitinya ya. Satu, 2. Efektif tax rate-nya berapa? 11% jadinya. Sekarang kalau 11% itu lebih kecil atau lebih besar dari 15%? Lebih kecil kan? Ya kan? Lebih kecil dari 11%. Lebih kecil dari 15%. Selisihnya 4% yang kemana? 4%-nya masuk ke Exco yang dapat revenue tax-nya lebih besar. Otoritas pajak Indonesia apa Exco? Exco. Efektif gak dari apa tax insentif di IKN kalau ada BEPS 2.0? Jadi susah kan gitu. Nah, itulah paradigma yang sekarang ada, yang sekarang terjadi gitu. Banyak negara-negara di negara-negara berkembang, khususnya di ASEAN juga gitu ya. Itu juga mereka protes terhadap kebijakan BEPS 2.0. Loh, kalian ini negara maju gimana sih gitu? Kalian sadar gak sih kita ini sebagai negara berkembang kita banyak banget bergantung terhadap tax insentif gitu ya. Kok lu bisa-bisanya sih gitu ngasih kebijakan-kebijakan gini gitu.
Nah, inilah gitu paradigma yang terjadi gitu ya. Dengan adanya BEPS 2.0 akan mencedera, bukan mencedera ya, akan menghalau. Jadi tax incentive yang ditawarkan oleh negara-negara berkembang itu tidak semenarik dulu gitu ya. Meskipun dulu pun gak laku gitu, tapi kan lu bayangin aja udah gak laku, ada lagi yang bikin gak laku gitu kan, jadi gak laku kuadrat gitu. Nah, itulah paradigma yang terjadi gitu. Sehingga kalau misalkan kita apa kita tarik benangnya antara BEPS 2.0 dengan ini dengan apa insentif pajak di IKN ya seperti itu paradigma yang terjadi. Oke, nah saya lihat ada yang resen nih. Valeri, silakan Valeri. Kak, mau nanya Kak, Ya, silakan. atas kekurangan 4% itu dari globe income-nya itu ya dikalikan ya? Ya, betul. Group income-nya dikalikan betul-betul. Oke Kak, Gitu. thank you. Oke. Intinya BEPS 2.0 itu kita kalau di regulasi domestik kita melakukan koreksi fiskal bla bla bla. Hal yang sama pun kita lakukan di perhitungan BEPS, di perhitungan pilar tuh ini gitu. Cuman pilar tuh ini bedanya pakai rules-rules yang ada di OECD guideline, OECD guidelines atas BEPS 2.0 gitu ya. Kan kalau misalkan di Indonesia kan koreksi fiskal misalkan terhadap penghasilan final, terhadap biaya yang tidak bisa dikurangkan. Nah, kalau di Globe Income tuh tadi mana ya? Kita lihat ya. Nah, ini nih. Jadi koreksi fiskalnya atas ini nih. Set, 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 set. Ini contohnya doang ya. Nanti ada contoh lebih detailnya nih di apa di guidelines. Gitu, gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa kalian highlight mungkin ya. Oh, untuk nanti. Yang pertama udah apa di DTC gitu ya. Di keseksian effectiveness of tax incentive in attracting ikan investors, kalian gua sangat sarankan singgung terkait kebijakan BEPS 2.0 ini. Ya, ini pun udah dikonfirm oleh beberapa kementerian juga ya, karena sempat sempat ini nih Kementerian BKPM yang mengurus investasi sempat gontok-gontokan katanya sama Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pengen pajaknya gede gitu ya, tapi Kementerian apa pengen revenue pajak yang lebih besar gitu ya, tapi di Kementerian BKPM bilang ya masa kalau gak ada tax insentif kita mau dapat capital inflow dari mana gitu kata si Kementerian BKPM. Nah, makanya influence tax incentive terhadap apa effective tax rate itu seperti ini, gitu ya. Oke, jadi cover tax tadi ya. Misalkan tadi ada income based incentive satu kayak di IKN. Cover tax, ingat cover tax tadi apa? Cover tax itu adalah PPh ya, PPh yang ada di jurisdiksi itu. Cover taxnya apa jadi ya? Decrease. Ya dong, PPh badan kita turun dong, jadinya kan cover tax kita turun gitu. Jadinya apa? Jadinya top up tax-nya kena ke negara UPI, negara Indo gitu. Income apa terus misalkan ini full partial atau exemption itu adalah full partial tuh, full atau partial tuh kalau misalkan di IKN itu full tuh berarti. Kan seluruhnya ya. Kalau partial itu hanya beberapa insentif apa hanya beberapa income yang bisa dikenakan yang dapat insentif gitu. Terus ada preferential tax rate. Preferential tax rate contohnya apa? PP 23 tahun 2018 kita bisa memilih tarif pajaknya gitu. Kalau misalkan revenue kita di bawah 4,8, kita pakai tax rate 0,5 gitu. Terus ada juga di pasal 31E ya, di UU PPH, kalau misalkan revenue kita antara 4,8 sampai 50 miliar, kita tarif pajaknya 11%. Dan ini kata OECD sendiri yang bilang bahwa DPBP 2.0 itu apa mempengaruhi insentif-insentif pajak ini gitu. Ini akan apa impact terhadap cover tax-nya gitu. Cover tax yang turun, maka efektif tax rate-nya juga turun gitu kan. Yang awalnya negara kita 22% gara-gara ada BEPS 2.0, enggak yang awalnya negara kita tarifnya 22%, yang which lebih dari 15%, yang which harusnya itu enggak apply BEPS 2.0 terhadap apa terhadap anak perusahaan yang berdomisili di Indonesia karena adanya insentif tax apa tax insentif dan ada yang 2.0 ya jadinya kena gitu kan. Nah, itulah paradigma yang terjadi. Ini ada pertanyaan lagi. Kak mau nanya aja, kalau gitu kenapa insentif di KN gak dibuat 8% aja biar masih bisa 15%. Jadi nggak perlu ada top up tax-nya. Nah, ini sekarang gini ya.
Kalau misalkan kita memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan, kalau misalkan kita sebagai pembuat kebijakan dan ini juga udah keluar ya PP-nya gitu ya, pasti kita pengen yang sangat menarik kan gitu ya, pasti yang sangat menarik gitu. Nah, tentu kalau misalkan 8% pun ya pasti secara sekilas itu nggak menarik gitu. Nah, makanya sebenarnya nggak sebenarnya tadi ada rules QDMTT sebenarnya gitu ya. Di rules QDMTT itu pilihan negaranya, negara lu mau nggak gitu kalau misalkan ada ngasih rules yang biar tarif efektif tax rate-nya itu sama dengan atau lebih lebih besar dari 15% gitu. Dan kenapa sebenarnya nggak dibuat 8% gitu ya? Biar masih bisa 15%, jadi nggak perlu ada top up tax-nya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa banget gitu maksudnya kita bikin selisih 8 kita bikin lebih naik jadi 8% gitu ya. Nah, itu bisa. Makanya di BEPS 2.0 itu mereka menyarankan adanya QDM titik Qualified Domestic Minimum Top Up Tax. Qualified gitu ya. Jadi yang awalnya 0% dengan ada rules tertentu secara di dengan ada rules tertentu itu bisa menghasilkan effective tax rate jadi 15% gitu. Gitu sih. Jadi ada dan ini disarankan juga oleh negara-negara OECD Qualified Domestic Minimum Top Up Tax tuh. Ya udah negara berkembang. Kalau misalkan kalian gak mau rugi, gua sarankan lu mengapply rules Qualified Domestic Minimum Top Up Tax gitu. Biar ya udahlah, biar kita fair gitu, biar gak negara maju yang dapat enaknya gitu kan. Nah, cuman Qualified Domestic Minimum Top Up Tax pun juga susah gitu ya secara implementasi gitu. Secara praktikal dengan UU domestik yang berlaku sekarang pun itu selalu banyak sengketa, selalu banyak secara administratif pun sangat-sangat kompleks gitu ya. Sangat-sangat takes time gitu ya untuk melakukan koreksi fiskal, kita analisis buku besar. Wah, itu aja udah kompleks itu apalagi dengan adanya PEPS 2.0 dan QDMTT ini itu makin-makin makin-makin gitu kan. Nah, gitu sih Azahra gitu ya. Azahra yang nanya nih. Azahra kenapa nggak dibuat 8% aja? Bisa dibuat 8% karena dengan adanya QDMTT. Tapi kenapa sebenarnya nggak dibuat 8%? Secara politikal itu nggak akan semenarik itu. Gitu sih. Karena pasti kalau misalkan dibuat 8% ya, ya ngapain gua invest di IKN 8%, sedangkan gua bisa invest di Singapura yang 10% gitu secara IODB lebih oke, kalau misalkan gua melakukan research and development juga lebih oke, kenapa gua harus invest di IKN yang tarifnya 8%, mendingan gua invest di Singapura 10% gitu kan. Udah mah di Singapura ada insentif pajak, mungkin 10% bisa jadi 5% maybe gitu ya. IODB-nya lebih oke, iklim berusaha lebih cakep, political atmosphere lebih oke gitu. Gitu sih. Makanya mereka pembuat kebijakan implies udah bebas full gitu. Biar kompetitif fasilitas pajaknya gitu. Oke? Nah, ini ini jadinya dengan ada BEPS 2.0 insentif di KN itu mungkin tidak akan seefektif itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sekarang kita bahas Indonesia perspektifnya ya. Ini gua pakai PPT kantor. Gak apa-apa lah. Nah, sebenarnya kita udah punya beberapa regulasi ya, teman-teman ya. Ini juga bisa kalian singgung di di mungkin nanti di video kalian gitu ya. Kalian bisa elaborasi lebih lanjut. Kalian bisa nge-refer ke pasal 32 UU HPP di nomor 7 tahun 2021. Di sini diterapkan, tapi ini general ya. Lihat aja frasanya ini general, general sekali gitu. Pemerintah berwenang untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka A, B, C, D, E. Ini general, nggak di state mengenai BEPS 2.0 kan. Terus di PP 55 2022 juga, di sini juga general juga, sebenarnya masih general juga. Nah, ini makanya diatur dalam peraturan menteri. Si PMK inilah yang katanya lagi digodok dan katanya 2025 akan terbit PMK mengenai BEPS 2.0. Masih digodok dan gua nggak tahu akan sekompleks apa ya, tapi melihat dari rules OECD aja udah kompleks, gua nggak kebayang PMK-nya bakal sekompleks apa. Tapi hopefully nggak sekompleks itu ya.
gitu. Nah, berdasarkan info, katanya di Indonesia sendiri akan meng-apply rules QDMTT. Biar apa? Biar si 15% ini tercapai gitu. Qualified Domestic Minimum Top Up Tax. Nah, mereka juga lagi ini nih, lagi apa? Mereka lagi membuat taksiran dampak implementasi Pilar 2 bagi penerimaan pajak dan insentif pajak gitu. Mereka lagi sekarang nih negara-negara berkembang termasuk Indonesia, mereka lagi memutar otak biar gimana ya caranya insentif pajak ini tetap seksi gitu ya. Tetap seksi meskipun ada BEPS 2.0 gitu. Mereka lagi memutar otak nih gitu. DJP ini lagi pusing nih gitu. Gitu. Karena tadi dengan ada insentif pajak impact kan gitu ya ke BEPS 2.0. Sekarang, apakah kalian ingin mencoba menghitung? Oke, ini impact to bisnis juga boleh lah ya, kayak gue bahas. Nah, dengan adanya BEPS 2.0, BEPS Pilar 2, tentu secara administratif harus lebih 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 apa lebih komprehensif gitu ya. End to end-nya harus bagus karena data yang dihimpun karena kita akan menghitung konsolidasi apa secara konsolidasi dari masing-masing jurisdiksi, maka end to end-nya ini harus bagus. Data-data laporan keuangan ini harus oke banget, ekosistemnya harus oke banget gitu ya. Terus juga global tax cost tentu ya. Kalau misalkan Pilar tuh itu menyebabkan pajak secara global, maksudnya pajak secara global tuh pajak secara keseluruhan dari ini ya, dari perusahaan grup itu juga lebih meningkat gitu ya. Terus juga pasti akan lebih banyak sengketa pajak sih menurut gua karena perbedaan interpretasi untuk menghitung globe income itu sangat mungkin terjadi. Tanpa belum sebelum ada globe income pun banyak terjadi gitu ya koreksi PPh badan, sengketa, banding, pemeriksaan itu aja udah banyak gitu. Ini lagi gitu ada BEPS 2.0 gitu ya. Pasti itu di lapangan akan sangat terjadi gitu. Terus key risk-nya juga ini bisnis need to consider juga harus jadi aspek ini yang bisa dikonsiderasi gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan Indonesia dampaknya apa? Untuk menghitung globe calculations tadi, penghasilan yang termasuk dalam lingkup BEPS 2.0 itu HQ ya untuk yang ini ya, karena globe income ini HQ ya, HQ. Itu akan lebih kompleks gitu ya. Terus juga masih masih pertanyaan yang masih mengawang-awang sampai sekarang. Apakah akan ada pajak tambahan yang harus dibayar di Indonesia atau di jurisdiksi lain gitu ya? Kalau misalkan si perusahaan TBK-nya ini, apa perusahaan HQ-nya ini ada di Indonesia gitu ya. Terus insentif ya, tax insentif yang tadi nih, inbound. Inbound itu berarti masuk ya. Yang insentif-insentif itu pasti akan berubah, sangat mungkin akan berubah karena adanya BEPS 2.0. Mungkin insentif di IKN juga mungkin bakal berubah kali ya. Mungkin ada PP baru yang akan merubah PP 12. Ya itulah dampak-dampaknya gitu ya. Oke. Nah, gitu mungkin sebelum itu gua akan meng-share apa satu ini ya satu ini aja deh kita langsung ke hitungannya ya. Oh gue share screen gue ya. Bentar. Ya ini sebenarnya mungkin gak terlalu relate banget ya sama si bahasan kalian nanti. Cuman ini biar additional ini aja lah ya, additional info aja. Bagaimana cara menghitung top up tax. Oke. Nah, pertama nih, gue pengen nanya, kita cari nih mana anak perusahaan yang dikonsiderasi menurut BEPS 2.0 itu adalah low tax CEs. Ada yang bisa jawab dari tiga ini? Dari Yang struktur. Ya, gimana Freddy? mana Silakan. Pak? Yang Kenapa? kiri yang kanan? Yang kiri yang kanan. Oh, ntar ya, gue share screen yang mana ya ini? Gue share screen yang ini kan? Yang Katanya dari tiga tiga mana? ini. Oh enggak. Gini, ada tiga. Ini kan ada CI-nya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh. Ada eh, tiga anak perusahaan yang dia bakal kena BEPS 2.0. Kira-kira tahu nggak?
konstituen entity yang mana? Apakah yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini atau yang ini? Silakan. Ini harus ngitung dulu nih, harus bagi-bagi. Tambah kali kurang bagi nih. Coba, kalau ada yang bisa mungkin bisa chat pun bisa atau on mic juga nggak apa-apa. Yang satu dulu ya, Kak. Yang Eko 2 Eko 2, Eko 2, oke, Eko 2, sip, benar. Terus yang mana lagi nih, Val? sama sama Deko 3 Deko 3, oke, masuk. Terus, ada lagi nggak? Satu lagi nih. Ini Itu tinggal dulu bagi. kayaknya sama setengah. Siapa? Ini siapa? Yang on Deko mic siapa 2 aja dah? Dux Call. Siapa ya? Valeria sama siapa dah tadi? Oh, Ya, Colin ya? kayaknya Deko 2. Deko 2 Deko juga dua, pernah. oke. Coba sekarang gua mau diskusi. Colin dulu deh. Colin, kenapa Deko 2, Colin? Dia cuma 10% nggak? Itu Oke, yang di mantap ya. Dari cover mana? text-nya. 10%? 100 per 1000. Oke, ini ya 100.000. Oke, berarti tadi Valeri, kenapa Eko 2, Val? cuman 0%, Kak. 0% ya. Oke, kalau yang Deko 3? 5%. 5%. Oke, sip, mantep lah, udah ready lah. Udah ready ya, benar ya. Jadi yang low tax constituent entities yang dikonsiderasi sebagai, wah ini kacau nih gitu. Ini tarif pajaknya kerendahan nih, yaitu Deko 1, Deko 1, Deko 2, Deko 3, dan Eko 2. Deko 1 kenapa enggak? Karena dia 22,5% ya teman-teman ya. Globe income-nya 1.000, tapi PPh badan terutangnya itu 22,5%. Jadi masih aman ya. Terus kalau untuk Eco 1 juga ini 20 apa 240 itu club income-nya 1.500 gitu. Jadi masih lebih dari ini, kalau ini masih lebih dari 15%, masih di atas threshold, ini pun juga sama masih di atas threshold. Jadi benar tadi untuk yang constituent entity yang red flag menurut BEPS 2.0 adalah si tiga ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung si top up tax-nya ya. Ini kalau ini gua kasih deh nanti si grafiknya gitu. Kok nggak bisa cuy? Gimana nih? Oke. Nah, kita hitung. Nah, jadi gini, mungkin kalian juga tadi agak agak bingung ya gitu. Cara menghitung top up tax adalah satu, ingat step satunya kita menghitung masing-masing low tax di jurisdiksi yang bersangkutan, gitu ya. Untuk di Country D, tadi benar kata Valeri sama Colin, gitu ya. Ada dua yang red flag di negara D. Per yurisdiksi ya ngitungnya ya, untuk yang effective tax rate ya, bukan per whole loh, beda loh. Kalau misalkan ini untuk hitung untuk ATR, aduh salah lagi. Bentar ya. Untuk hitung ATR itu yang 15% itu jurisdictional basis. Oke. Nah, untuk Deko 2, Deko 1, Deko 2, Deko 3. Oke, ini tadi cuman 10 ya kan? Ini cuman 5 ya kan? Ini 22,5. Nah, sekarang berapa efektif tax rate-nya gitu ya. Berarti efektif tax rate di Country D apakah lebih dari 15% atau enggak? Kita bisa lihat dari sini, ya kan? 12,5%. Dari mana? Totalin semuanya, 225 tambah 100 tambah 50 gitu ya. Total tax-nya 375 yang dibayar di Country D gitu. Group income-nya berapa? 3.000. 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000. Itu 12,5%. Jadi 375 bagi 3.000. Atau juga bisa kalau cara cepatnya 22,5 tambah 10 tambah 5 gitu ya. Bagi 3 pun juga bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kalau misalkan mau ikut lebih sistematis OECD ya kita hitung dulu cover tax masing-masing negara. Terus kita bagi sama total global income-nya. 12,5%. 12,5% itu masih lebih kecil dari 15% ya guys ya. Lebih kecil berapa? Lebih kecil 2,5%. Oke, sekarang kita simpan dulu si angka 2,5% ya di kotak ini. Maka akan ada potensi si holdco ini, si sebagai UPI, akan menanggung 2,5%. Kenapa? Kata kata OECD, kata tuh apa BEP Pilar tuh ya salah sendiri. Lu punya anak perusahaan yang cover tax-nya cuma segini gitu kan. Dah, kita simpan dulu nih 2,6%. Nah, maka karena di country D itu dia nggak memenuhi threshold, maka masing-masing entity itu kena top up tax tambahan. Oke, dialokasikan dulu gitu, dialokasikan masing-masing.
Jadi untuk Deko satu karena dia sudah 22,5 dia kita ratakan gitu ya. The percentage 2.5 total 75. Nah, 2,5% karena di country D itu tadi ya kurang dari 15%, maka kita mengenakan 2,5% dulu di country D. Oke. Jadi 2,5%-nya dikali dengan total globe income di country D yaitu 3.000 ya. Berarti Deko satu itu punya income tambahan 25, Deko 2 punya tambahan 25, Deko 3 punya tambahan 25. Jadi yang asalnya 1.000 jadi 1.025, 1.025, 1.025 gitu. Didapat dari mana? 25 ini didapat dari 75 bagi 3. Karena ada 3 entity gitu ya. 275 dapat dari mana? Didapat dari 2,5% kali 3.000. 2,5% dapat dari mana? Dari 12,5 kurang 15% kurang 12,5. 12,5 dapat dari mana? Dari Deko satu yang cover text-nya 225, Deko 2 100, Deko 3 100 per total group income di country D. Oke. Di country D maka akan ada tambahan top up tax sebesar 25 untuk masing-masing entity. Oke, 75. Di country E. Di country E dia cover tax-nya 240 tapi group income-nya 1.500 ya. Terus yang Eco 2-nya ini dia low tax nih. Dia dikonsiderasi sebagai low tax entity. Maka sama gitu ya. Cara ngitung top up tax-nya. Kita hitung dulu top up tax di country E. 240 tambah 0 berarti ya 240 ditambah total income di country E berapa 1.500 dan 5.000 5.500 berarti 2.000 per 240 per 2.000 ya 2.240 per 2.000 ya berarti berapa itu 12%. 12% lebih kecil apa lebih besar dari 15%? Lebih kecil ya lebih kecil berapa persen lebih kecil 3%. Maka top up tax untuk di country E itu adalah 60 yang didapat dari mana? Didapat dari 3%. 3% didapat dari mana? Dari selisih 12 sama 15 ya. Dikali total globe income di country E berapa? 2.000. Maka akan ada top up tax di country E sebesar 60. 60 tapi dibagi secara proporsional. Eko-nya 45, Eko-nya 15. Kenapa? Karena kan kenapa dia 45? Karena 1.500 dari 2.000 itu kan berapa nih? 75 persenan ya. 75 persenan lah. 75 persenan lebih ya. 1.500 ya. Segitu. Jadi dialokasikan sesuai dengan besaran globe income-nya berapa. Jadi Eko satu ya karena dia globe income-nya 500 doang gitu ya. Berarti dia cuma kena tax tambahan sebesar 15 gitu ya. Sedangkan si Eko 2 karena dia berkontribusi sebesar 1.500 dari 2.000 maka untuk Eko satu kena 45 top up tax tambahan. Nah, maka teman-teman di country D dan country E gitu ya. Eh kita udah tahu nih masing-masing gitu ya. Di country D itu si A Holdco kena tambahan 75, di country E si A Holdco juga kena 60. Nah, sekarang berarti top up tax yang dikenakan di level UPI-nya berapa? 135. Didapat dari mana? 75 tambah 60. Gitu. Jadi, Aholdco akan mendapatkan pajak tambahan sebesar 135 gitu. PPh-nya dia nambah, penghasilan kena pajaknya nambah 135 perak gitu, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu untuk perhitungan si BEPS 2.0. Tuh, aman. Oke, aman ya harusnya ya. Jadi jelas ya, kalau misalkan kita mau ngitung untuk apa group income, kita hitung di masing-masing jurisdiction, kemudian kita alokasikan berdasarkan besaran group income mereka.
Kemudian nanti yang akan nanggung pokoknya si UPI aja yang akan nanggung. Ini asumsinya kalau si UPI-nya make apa dia ngadopsi juga BEPS 2.0 ya. Kalau misalkan dia nggak ngadopsi BEPS 2.0 ya berarti nanti yang kena si level bawahnya. Berarti si B holdco-nya yang kena nanti. Gitu teman-teman mungkin ya untuk hari ini mungkin sekali lagi ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri mungkin untuk perhitungannya atau BEPS 2.0 ya Koleri kayaknya udah on mic nih silakan Koleri. Itu tadi yang dia nggak, Mm-mm. kalau dia nggak ngadopsi BEPS 2.0 kenanya di B Holdco atau C Holdco. Di B holdco sebenarnya tergantung negara mana yang ngadopsi BEPS 2.0-nya Val. Kalau misalkan yang Kalau ngadopsi BEPS 2.0-nya Sky Country kan dia nggak ngadopsi BEPS 2.0 nih berarti dia nggak bisa nih kena ini kan nggak apply nih dia berarti nggak apply IIR. Nah ini kan makanya dia warna kuning karena IIR RQDMTT enact. Berarti si country A dia mengadopsi dia sepakat dengan kebijakan BEPS 2.0. Tapi kalau case-nya itu nggak sepakat maka nggak bukan A holdco yang kena tapi di B holdco gitu. Mhm. Tapi kalau B holdco-nya juga nggak ngadopsi gimana? Ya C holdco gitu. Kalau Oh C berarti holdco-nya nggak yang ngadopsi gimana? Country D gitu gitu. berarti yang diprioritasin B Holdco dulu Kak dibanding C Holdco. Ya Kalau betul sekali. dua-duanya adopsi ini Ya IIR. betul sekali. Jadi seberjenjang lah ya yang paling tingginya siapa gitu. Gitu. Yuk. Hmm. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Ada nih, siapa nih virtual chat? Kak, maaf sebelum. Oh, oke, oke. Oke, gitu, teman-teman. Jadi, mungkin untuk kesimpulannya, kalau misalkan nggak ada yang nanya lagi ya, kayaknya juga udah nggak ada nanya. Atau enggak, sekali lagi deh, kesempatan sekali lagi ada yang mau nanya. Silakan, teman-teman, untuk BEPS 2.0. Oh, Colin, silakan, Colin. Terakhir, Ya, ya, silakan. minta tolong tadi coba di share screen lagi. Aku pengen kayak lihat lagi. Yang yang hitungan atau yang hitungan ya? Yang hitungan. Ya, silakan. Ini, udah? Gimana nih? Nah, si Ahok kok katakanlah dia nggak mengadopsi Kak sama B juga sama C juga nggak mengadopsi gitu. Nah, Mm-mm. untuk perhitungannya katakanlah si 135 ini yang kena itu di country D. Nah, sedangkan kalau misalkan globe income-nya itu nggak rata semuanya kayak 1.000. Nah, itu alokasinya berdasarkan globe income juga atau gimana? Ya, sorry, sorry. Kalau misalkan grup income yang nggak rata, gimana tadi? Kalau misalkan ini kan globe income-nya di country D kan rata semuanya 1.000 kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau misalkan katakanlah si Deko 1 1.000, Deko 2 1.500, Deko 3 2 3.000 katakan. Nah, untuk 135 ini dibagi per proporsinya atau gimana? Ya, berproporsi globe income-nya ya. Berproporsi globe income-nya. Oke, Kayak yang ini nih, Kol. Lin. Kayak yang Eko nih. Yang Eko kan dia si Eko satunya 1.500, Eko duanya 500. Tapi si Eko satu dia cuman kena, dia lebih besar dia kena lebih besar 45. Kenapa? Karena globe income dia lebih besar kan. Ya kan? 1.500 tuh. 1.500 dari 2.000 itu berapa? 75%-nya kan kalau nggak salah ya. Iya, 75% kan. 75%. oke deh Gitu. Kak, sip. Jadi Thank you Kak. sesuai proporsi globe income-nya. Oke. Kak, berarti tadi kan Ya. misal dikenain di level ini BEP-nya Mm-mm. Glopin. Berarti 135 itu dibagi ke Eko 1 75% dan Eko 2 dua 25% ya, Pak? Betul. Jadi sesuai besaran globe income dia ya. Karena si Eko ini globe income-nya berkontribusi, kan totalnya 2.000 nih. 2.000 dan 2.000 ini kan terdiri dari 1.500-nya globe income. Nya si Eko satu berarti 1.500 per 2.000 itu berapa gitu kan. 75% dikali top up tax-nya berarti dia 45 gitu. Enggak, Kak, yang Eh, 135-nya misalnya dikenain oh 135 dibebankan ininya. dikali 75 dan 25 juga, Kak? Oh, nah, kalau 135 ini kan top up text group kan. Ini kan untuk begitu top up text group. Berarti kita lihat nih di level mana akan dia akan kena. Kalau misalkan di country dia yang kena, berarti ya dialokasikan tetap tetap dialokasikan tetap berdasarkan besaran globe income, Val. Oke, Kak. Berarti Mm-mm. kalau di country di yang kena dibagi rata, bagi tiga gitu. Ya, harusnya seperti Kan? itu ya. Oke, Harusnya Kak. seperti itu. Thank you. Meskipun sebenarnya belum ada teknisnya seperti apa, tapi eh karena karena apa? Karena se sebenarnya teknis 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 bangetnya nggak ada kan PMK-nya juga belum ada ya. Cuman kalau misalkan case yang tadi ya tetap dibagi seperti itu gitu, dibagi deko, dibagi rata dengan besaran globe income-nya mereka
Tapi harusnya case-nya itu jarang sih, karena gini, UTPR itu biasanya yang bebal itu negara-negara British, negara-negara kecil lah, kayak British Virgin Islands, terus negara-negara kayak ya pokoknya negara-negara bermuda, kepulauan-kepulauan gitu gitu. Dan sedangkan biasanya headquarters itu pasti kan lokasinya di mana? Di negara maju kan ya guys ya. Gak mungkin lah dia pengen punya headquarters di negara Vanuatu gitu. Biasanya gak gitu. Yang which kalau misalkan headquartersnya aja udah di negara maju, dan negara maju itu pasti kemungkinan besar mengadopsi BEPS 2.0, maka IIR masuknya gitu. Itu sih teman-teman. Tapi itu bisa mungkin sangat mungkin bisa terjadi ya. Misalkan di A gak ada yang BEPS, B gak ada BEPS 2.0, C di D gitu ya. Jadinya si D gitu yang apa? Yang menanggung gitu. Ada lagi? Aman ya? Oke, jadi intinya gini, intinya kalau misalkan kita lihat, mungkin gua recap ya, gua recap dikit. Intinya kalau misalkan kita lihat balik lagi ke pamflet, ya, kalian bisa grinding lebih lanjut, kayak kalian juga bisa singgung juga gitu barangkali, aduh, apa terkait ini ya, yang ini kan yang gua share kan Deloitte ya, oh iya, yang gua share kan Deloitte. Ini kan effectiveness of tax incentive in attracting ikan investor. Mungkin kalian juga bisa singgung, silakan riset lebih lanjut mengenai apa namanya IODB itu boleh gitu ya. IODB mungkin kalian bisa singgung juga study case terkait PMK 130 dan 3 PMK yang lain yang gua lupa nomornya. Kalian juga bisa singgung juga terkait BEPS 2.0 gitu ya. Nah, ini silakan lah gitu. Secara mungkin anak-anak akuntansi dan anak-anak yang lain mungkin akan membahas mengenai ini. Tapi harusnya yang super tax deduction ini nggak akan terlalu ini nih, nggak akan terlalu mereka bahas nih, karena kan ini nggak bukan apa ya, bisa dibilang ini kan konsentrasi kita ya, konsentrasi ilmu kita gitu. Kalau ini ODB gua nggak tahu, harusnya ODB mereka bahas juga sih. Cuman wah, untuk ini menurut gua efektif ini topik ini silakan kalian kaitkan sama tiga inilah gitu. Dan ini disesuaikan aja sama durasi video kalian ya. Entah itu kalian mau bahasnya rata gitu ya, mengingat cuma 5 menit, atau kalian mau fokus ke satu topik juga nggak masalah gitu. Ya mungkin kalian bisa lihat, melihat study case PMK yang ini pun nggak laku itu 30, terus juga terhalang dengan base point, oh the effectiveness of tax incentive in attracting ikan investor is not quite good gitu. Moreover, the EODB in Indonesia itself it's considered low gitu ya, masih kecil segala macam, bisa kalian elaborasi gitu. So that the effectiveness might be not that effective in attracting investors. Gitu teman-teman. Jadi silakan, good luck gitu ya. Ini tanggal berapa lagi gua lupa ya submitnya, coba ya. Tanggal berapa sih submitnya? 1 November. Nah, masih bisa banyak waktu kalian untuk grinding. Silakan, ada 1 bulanan ya. Diskusi sama timnya. Semoga yang ada di sini semua lolos ya. Semoga semua lolos grup stage dan bisa membawa nama fiskal gitu ya. Karena gua dulu juara 2 emang kacau gua. Karena ada satu slide yang kehapus juga sih waktu itu. Aduh, ada aja emang. Mana yang kehapusnya yang penting lagi. Ya adalah, apa apalah. Gitulah teman-teman. Semoga beruntung ya, good luck dan bisa mewakili fiskal. Kalau sekarang berarti di mana? Oh, di Vietnam. Oke, semoga ada yang bisa kalian bisa ke Vietnam gitu ya, bisa membawa nama fiskal dan kita menjadi langganan juara Deloitte Tax Challenge. Gitu aja teman-teman. Silakan, gua balikin ke Adisti. Silakan Adisti.